Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan pagi yang indah ini kita masih diberikan kesehatan, kita diberikan umur panjang, sehingga kita bisa berkumpul di forum yang terhormat ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang pertama sekali kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Semarang yang telah berkenan hadir secara virtual, dan pada saatnya nanti kami mohon untuk bisa memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara sosialisasi pada pagi hari ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Wakil Wali Kota dalam hal ini, beserta jajaran yang telah memfasilitasi untuk terselenggaranya acara pada kesempatan pagi hari ini. Karena tanpa kontribusi dari pemerintah daerah, kami tidak bisa apa-apa. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada segenap para tamu undangan yang hadir, yang sudah meluangkan waktu untuk menerima sosialisasi ini, karena sosialisasi ini nantinya akan menjadi milik kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan pula kami mengaturkan maaf karena pada kesempatan pagi hari ini tidak bisa kami undang semuanya secara fisik, tetapi ada sebagian yang virtual. Semuanya ini mengingat karena masa pandemi COVID ini kita harus melakukan protokol kesehatan, sehingga ada beberapa kelurahan yang hadir secara virtual. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan mensosialisasikan kembang desa. Pagi tadi Bapak Ibu saya yakin sudah bersemangat diundang si kembang desa ya. Karena kembang desa ini kan artinya wanita cantik di desa. Benar begitu Pak? Nah, tapi saya yakin kalau Bapak Ibu tadi pamit ke istri atau ke ibunya pasti nggak boleh kalau mau menghadiri si kembang desa. Ya, walaupun sebenarnya sosialisasi kembang desa saat ini akan dilaksanakan bukan itu artinya. Tetapi kembang desa ini adalah kemitraan membangun desa. Suatu inovasi yang diciptakan oleh Pengadilan Tinggi Semarang yang kemudian dilonsing pada tanggal 1 September 2020 oleh Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Semarang dan Bapak Gubernur Jawa Tengah di Karanganyar waktu itu. Tujuannya adalah inovasi ini memberikan kemudahan, mendekatkan pelayanan pengadilan kepada masyarakat. Bapak Ibu tidak perlu datang lagi ke pengadilan, sudah bisa terlayani di tingkat desa. Hebat nggak seperti itu Bapak Ibu? Karena begini, Bapak Ibu ini kalau mau hadir ke pengadilan sudah ogah dulu kan? Ada sebagian masyarakat yang sudah takut duluan. Karena memang image di masyarakat yang berkembang adalah pengadilan itu tempat penghukuman. Padahal sebenarnya bukan Bapak Ibu. Pengadilan itu adalah tempat untuk mencari keadilan. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu takut, tidak perlu segan untuk datang ke pengadilan. Dan kami juga berusaha merubah image itu. Bapak Ibu kalau sekarang hadir di pengadilan, suasananya sudah beda. Setiap hari full musik, apalagi dalam masa pandemi ini. Jadi supaya imunitas, baik pegawai maupun yang datang, tetap tinggi, kami selalu menciptakan suasana yang membuat bahagia siapa saja yang hadir di persidangan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian tujuannya, setelah tujuannya, jenis pelayanan ini ada 7 macam.
aplikasi ini ada 7 fitur yang nanti akan disampaikan oleh narasumber pada kesempatan pagi hari ini. Antara lain Bapak Ibu, ini untuk mendapatkan surat keterangan. Surat keterangan tidak pernah dipidana. Kalau Bapak Ibu ingin jago jadi kades, ingin jadi ya kades, kalau di sini nggak ada kades ya, mohon maaf. Kalau mau jadi ketua dewan atau menjadi anggota dewan atau masuk pegawai negeri, semuanya ada syarat surat keterangan tidak pernah dihukum atau tidak sedang menjalani hukuman. Nah, sekarang tidak perlu lagi Bapak Ibu hadir di pengadilan, tetapi cukup melalui kelurahan. Dan satu hal lagi, Pengadilan Negeri Surakarta juga membangun suatu inovasi, yaitu namanya inovasi mengambil mengambil surat keterangan secara drive-thru. Kita tidak mau kalah dengan McD, KFC, pengadilan juga ada drive-thru. Jadi Bapak Ibu bisa isi langsung melalui online atau melalui desa, kemudian pengambilan surat keterangan pun bisa secara drive-thru di Pengadilan Negeri Surakarta. Ada juga mengenai izin besuk. Makanya hari ini juga kami undang dari Rutan kelas 1 Surakarta hadir ya Pak. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Nanti keterkaitan dengan izin besuk ini Bapak Ibu tidak perlu ke pengadilan lagi, tetapi Bapak Ibu cukup mengisi form secara online. Kita sudah akan terkonek dengan rutan. Nah, seperti itu kira-kira. Kemudian ada lagi untuk izin narasumber atau permohonan narasumber dan izin riset dari Sivitas Akademika, dari para mahasiswa. Tidak perlu lagi datang ke pengadilan juga. Cukup mengisi form online yang sudah tersedia melalui si kembang desa ini. Terus kemudian ada lagi terkait dengan live streaming. Melalui YouTube Pengadilan Negeri, Bapak Ibu bisa membuka di situ, bisa melihat kalau seandainya mau datang ke Pengadilan Negeri, mau minta pelayanan di Pengadilan Negeri, Bapak Ibu bisa langsung masuk di YouTube live streaming Pengadilan Negeri Surakarta. Di situ akan terlihat, oh di Pengadilan Negeri Surakarta sekarang ini banyak yang antri. Kalau begitu saya tak nanti dulu aja lah. Atau oh sekarang sudah slow, saya bisa langsung ke sana. Jadi semuanya serba elektronik. Dengan bantuan IT ini, kita bisa menyelenggarakan pelayanan dengan prima, insya Allah. Antara lain itu Bapak Ibu, selebihnya ada info juga, info perkara banding. Bapak Ibu, perkara banding saya itu sampai di mana, tidak perlu tanya ke pengadilan atau bahkan ke pengadilan tinggi, tapi cukup masuk di kembang desa, Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan informasi sampai di mana perkara saya, perkara banding saya. Dan ada satu hal lagi Bapak Ibu yang ini tidak kalah pentingnya, mengenai informasi bantuan hukum. Di pengadilan ada yang dinamakan pos bakum. Pengadilan membuat MOU dengan suatu LBH tertentu yang ditugasi di pengadilan untuk memberikan advokasi kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi kalau Bapak Ibu ada masalah hukum, misalnya nih, tidak perlu lagi datang ke pengadilan, kemudian hadir untuk bertanya, gimana Bu pos bakum, Pak pos bakum, tidak perlu, tetapi cukup buka kembang desa, di situ sudah ada nomor telepon daripada pos bakum itu, yang setiap saat bisa melayani Bapak Ibu. Misalnya, cukup pencet, Bapak Ibu tanya, halo, saya namanya ini, Pak Muhammad misalnya, saya mau tanya Pak, boleh nggak saya kawin lagi misalnya begitu. Cukup pencet, gitu ya. Jadi tidak perlu datang ke pengadilan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti pada akhirnya dari 9 fitur ini akan dijelaskan secara teknisnya bagaimana.
masuknya bagaimana, apa yang dipencet nanti akan disampaikan oleh tim IT Pengadilan Negeri Surakarta, Mas Darmadi dan Bu Lisa. Bapak Ibu, satu hal yang sangat luar biasa, saya bisa berhadapan langsung dengan Bapak-Bapak Camat dan juga Bapak-Bapak Lurah ke Surakarta pada kesempatan pagi hari ini. Makanya selain ini saya miras pantes saya akan menyampaikan sesuatu hal yang penting juga kita ketahui. Yang pertama, ini saya mohon maaf karena beberapa waktu yang lalu ada beberapa kepala desa ini ketika diminta untuk menandatangani relas panggilan ini tidak bersedia. Nah, sekali lagi kami sampaikan di sini bahwa menurut pasal 390 HIR ayat 1 ditunjang lagi dengan RP pasal 3, ini memang ada kewajiban Bapak Ibu bagi para kepala desa kalau jurusita kami hadir di pihak yang dipanggil, kemudian para pihak itu tidak ada di tempat atau tidak ada di tempat domisili dia berada, maka panggilan disampaikan melalui kepala desa dan kepala desa mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada siapa yang dipanggil pada saat itu. Ini wajib Bapak Ibu hukumnya. Dan Bapak Ibu Lurah ini dimohon untuk menandatangani relas panggilan itu. Itu sangat penting artinya bagi majelis untuk menentukan sikap. Apakah panggilan ini sah dan patut atau panggilan ini tidak sah dan patut. Sehingga majelis akan mengambil sikap. Dan sekali lagi saya minta tolong agar panggilan ini benar-benar disampaikan kepada yang dituju. Karena apa Bapak Ibu? Kalau panggilan itu sampai tidak disampaikan, maka kita tidak akan bisa memberikan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Kenapa? Kesempatan seorang untuk menjawab, kesempatan seorang untuk mengajukan bukti akan hilang karena panggilan itu tidak sampai kepada orang yang dituju. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini, iras pantes saya menyampaikan hal itu dengan kerendahan hati. Saya mohon bantuan Bapak-Bapak Kelurahan, Bapak-Bapak Lurah, supaya menyampaikan panggilan ini kepada yang dipanggil dan menandatangani relas panggilan yang diberikan oleh jurusita kami. Hal lain yang perlu kami sampaikan di sini, mumpung ketemu juga Bapak Ibu, ini terkait dengan perkara tilang. Di beberapa waktu yang lalu, atau bahkan sekarang masih berlangsung, di pengadilan itu kalau hari Kamis ya Mbak, sidang tilang itu, banyak sekali lebih dari 5 orang itu di depan pengadilan itu berjejer calo tilang di situ. Saya waktu itu telepon Pak Kapolres, tapi bukan Pak Kapolres yang sekarang, yang dulu. Pak, mbok saya minta tolong, di depan saya itu banyak calo-calo, tolong deh dibersihkan. Datanglah anggotanya ke situ membersihkan. Tapi begitu Pak polisi pulang, kembali lagi ke situ. Nah, ini sebenarnya karena kurang pengertian masyarakat saja mengenai hal ini. Sebenarnya mengenai denda tilang, Bapak Ibu, selain ditempel di papan pengumuman Pengadilan Negeri Surakarta, ini juga sudah di-input, di-upload di website Pengadilan Negeri Surakarta. Dan juga ada di Dorobei, asisten Dorobei. Pengadilan Negeri Surakarta mempunyai inovasi juga namanya inovasi aplikasi asisten Dorobei. Asisten itu amat sangat setia, melayani 24 jam penuh. Ketika Bapak Ibu subuh melihat atau bertanya kepada asisten, maka asisten akan menjawab. Setia sekali. Dan Bapak Ibu cukup masuk dengan WA karena ini berbasis WA. Kiranya bisa dicatat karena ini nanti mohon disampaikan kepada warga masyarakat supaya membantu warga masyarakat kalau kena tilang tidak usah masuk ke pengadilan,
tetapi cukup melihat di website pengadilan atau di asisten Joro BI ini. Jadi minta tolong untuk dicatat, yaitu 081 325 991 121. Kosong 81 325 991 125. 121, mohon maaf, 121. Yeah. Jadi tinggal bertanya di situ, maka sistem akan menjawab. Jam 8 teng sudah kita upload. Dan untuk pengambilan barang bukti, SIM, STNK dan sebagainya, tidak di pengadilan, tetapi di kejaksaan. Dan saya dengar di kejaksaan sudah bekerja sama dengan PT Pos, inovasi Pak Kajari ini ya Pak, sehingga bisa melalui kantor pos. Gitu ya Pak? Bapak Ibu, selain itu juga kami ingin menyampaikan bahwa terkait fungsi pengadilan, dalam fungsinya memberikan edukasi kepada masyarakat, kita juga ada inovasi yang namanya Pengadilan Negeri Surakarta on Stage. Bapak Ibu bisa membuka YouTube Pengadilan Negeri Surakarta, di situ hakim ataupun para pejabat yang lain akan memberikan materi-materi hukum. Apa sih wan prestasi itu? Apa sih PMH itu? Apa sih pelayanan yang ada di Pengadilan Surakarta? Semuanya ada di situ. Silahkan dibuka atau di website juga ada. Nah, itu yang kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu. Sekali lagi, inovasi kembang desa ini, kita kembali ke laptop, kita kembali ke kembang desa. Inovasi kembang desa ini tidak akan ada manfaatnya, tidak akan ada artinya kalau Bapak Ibu tidak menyampaikan hal ini kepada masyarakat. Ibarat bangunan, inovasi ini hanya akan menjadi bangunan megah yang ada jendela indahnya 9, tetapi tidak berpenghuni. Kalau tidak ada peran serta dari Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena sebentar lagi Bapak Ibu, inovasi kembang desa ini, inovasi memang pertama milik Pengadilan Tinggi Semarang yang terintegrasi dengan 35 pengadilan se-Jawa Tengah. Dan nantinya diharapkan juga terintegrasi dengan seluruh kelurahan atau desa se-Jawa Tengah. Untuk itu kami mohon informasi, sosialisasi ini nanti disosialisasikan kembali, disampaikan kembali kepada warga masyarakat. Supaya warga masyarakat tahu dan inovasi ini menjadi efektif. Apalagi saya sudah mendengar selentingan, inovasi ini akan dinasionalkan. Kita yang pertama. Jadi alhamdulillah, kita sudah tahu dulu. Dan juga kami mohon kepada Bapak Wawali, kebetulan pagi hari ini hadir, mohon kiranya Bapak kalau diperkenankan, inovasi ini kami terus terang tidak ada anggaran untuk itu Bapak. Jadi kami bisanya hanya sambat dan sambat. Ini supaya inovasi ini benar-benar terimplementasi di masyarakat. Mohon kalau berkenan nanti disiapkan banner-banner Bapak untuk di desa-desa. Karena ini memang inovasi ini sangat membantu bagi masyarakat. Masyarakat jadi lebih mudah, masyarakat lebih cepat, tidak perlu datang ke pengadilan, dan lebih transparan. Jadi sekali lagi kami mohon kiranya dari Pemda nanti bisa difasilitasi untuk dipasang banner-banner di setiap desa. Ini sambat Pak Wakil.
karena memang di kami itu tidak ada anggaran untuk itu. Jadi anggaran kami kecil sekali untuk pembangunan gedung saja, gedung bocor kami masih mikir ini mau bangun pakai apa begitu. Jadi kalau untuk ini saya rasa tidak mampu. Jadi saya rasa itu saja yang kami sampaikan. Nanti saya mohon Bapak Ibu tetap stay di sini sampai acara selesai. Dan kalau terjadi kesulitan-kesulitan mohon ditanyakan kepada narasumber langsung supaya nanti dibawa ke kelurahan Bapak Ibu tidak bingung untuk menyampaikannya. Dan sebelum diakhiri, saya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak untuk terlaksananya acara ini. Semoga apa yang telah Bapak Ibu berikan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya rasa itu saja yang kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ataupun ada yang tersinggung, kami mohon maaf. Dan kami akhiri sambutan ini dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Wali Kota Surakarta yang akan disampaikan oleh Wakil Wali Kota Surakarta, Bapak Ahmad Purnomo, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sugeng Enjang. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, mohon izin membacakan sambutan Wali Kota Surakarta, Pak Rudi, yang mohon maaf tidak bisa hadir pada kesempatan pagi hari ini karena tugas di Jakarta. Mohon izin. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, Bapak Dr. Haji Cicut Sutiarso SHM Hum, yang saya hormati Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri Surakarta kelas 1A khusus, yang saya hormati Bapak Kapolresta Surakarta, yang karena sesuatu hal mohon izin, yang saya hormati Kajari Kota Surakarta, yang saya hormati Kasdim Kota Surakarta, yang saya hormati Kabag Hukum Pemerintah Kota Surakarta, Ibu Eni, yang saya hormati narasumber, yang saya hormati Bapak Ibu Camat, yang saya hormati Bapak Ibu Sivitas Akademika, Bapak Ibu Lurah, yang saya hormati panitia penyelenggara acara sosialisasi layanan kemitraan membangun desa, Kembang Desa, dan yang saya hormati tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih karunia dan rahmat-Nya. Pada hari ini dalam acara sosialisasi layanan kemitraan membangun desa, Kembang Desa, dapat terselenggara dengan baik dan lancar. Sosialisasi layanan kemitraan membangun desa atau Kembang Desa hari ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat pencari keadilan, khususnya di Kota Surakarta. Aplikasi Kembang Desa ini merupakan komitmen Pengadilan Tinggi Semarang
untuk melakukan reformasi birokrasi yang bertujuan untuk mempermudah akses mendapatkan layanan hukum melalui kelurahan dan kecamatan, sehingga masyarakat mendapatkan kemudahan akses, yaitu dalam hal pendaftaran perkara elektronik, surat keterangan, surat izin besuk tahanan, pengajuan izin riset, dan informasi perkara. Sebagai tambahan dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami menggarisbawahi apa yang telah disampaikan oleh Ibu Ketua Pengadilan Negeri Surakarta agar Bapak, Ibu Camat dan Lurah menginformasikan, mengadakan banner-banner tentang segala sesuatu tentang kembang desa ini. Saya garis bawahi Ibu, nanti saya sampaikan juga kepada Pak Wali Kota. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu untuk menghadiri acara sosialisasi ini. Dan diharapkan sosialisasi ini dapat memberikan manfaat dan kemudahan layanan kepada masyarakat Kota Surakarta. Akhirnya kami ucapkan selamat mengikuti acara sosialisasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Surakarta, 28 Januari 2021, Wali Kota Surakarta tertanda FX Hadi Rudiatmo. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf, Ibu. Sekali lagi Pak Wali, karena sesuatu hal, karena tugas tidak bisa hadir pada acara pagi hari ini. Selamat. Tadi juga pada bisik-bisik yang seperti Ibu sampaikan tadi, kembang desa itu ada konotasinya yang lain. Ini supaya tidak terlalu serius ya Bu ya. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita ikuti bersama sambutan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang dan sekaligus berkenan membuka sosialisasi. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Cicut Sutiarso SHMHum, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sekali lagi memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Di saat ini pagi menjelang siang kita diberikan kemudahan untuk berkumpul bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat di masa pandemi COVID-19. Kita diwajibkan untuk tetap mentaati dengan prokesnya, dan insya Allah apa yang kita lakukan berkumpul baik di ruangan yang megah ini dan juga yang mengikuti secara virtual merupakan satu ukiran prestasi dan ibadah yang mendapatkan pahala yang besar ya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Surakarta yang diwakili oleh Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Purnomo, APT. Yang saya hormati pula Ibu Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, Pengadilan Negeri 1 Agustus.
Yang saya hormati juga Bapak Kapolrestabes Surakarta yang tergabung dalam forum Forkopimdanya, juga Bapak Kajari dan Bapak Kasdim. Sama-sama hadir sebagai Forkopimda, mungkin juga Bapak Ketua DPRD-nya, juga teristimewa tentu peserta sosialisasi kembang desa yang terdiri dari semua yang hadir di sini tentu, dan ada juga Bapak-Bapak Camat, Bapak Lurah, maupun Kepala Desa, Lurah Pak J, dan perguruan tinggi yang hadir. Apresiasi yang tinggi dan terima kasih. Kita bersama-sama, saya sangat senang diberikan kesempatan untuk ikut bergabung di dalam acara ini, yang sebentar nanti akan kita dengarkan bersama bagaimana narasumber kita memaparkan si kembang desa yang masih imut-imut sebenarnya, imut-imut, tumbuh besar, mudah-mudahan semakin dewasa dengan jalan ini melatih, ya, kita melatih dari mulai duduk, berjalan, dan nanti bisa lari. Tentu saja kebersamaan kita semua. Ini adalah dari unsur pengadilan, kejaksaan, kepolisian, juga selain Forkopimda juga tentu saja pemerintah daerah. Luar biasa sumbangsihnya, partisipasinya, juga perguruan tinggi dan para hadirin yang hadir, tentunya kita akan tentu tidak sabar lagi untuk mendengarkan narasumber kita, apa sih kembang desa itu. Bapak dan Ibu sekalian, Pengadilan Tinggi membawai 35 pengadilan negeri yang ada di Jawa Tengah, termasuk diantaranya adalah Pengadilan Negeri Surakarta, kelas 1 Agustus, dan satu-satunya pengadilan negeri yang mendahului dari pengadilan lain, prestasinya memperoleh WBK. Ini apresiasi juga, Pak Ibu Ketua. Sekarang pada saatnya untuk mempertahankan WBK dan menyongsong WBBM. Ada inovasi baru, inovasi pengadilan tinggi, yang kemudian ini menjadi juga inovasi pengadilan negeri Surakarta dan seluruh 35 lain, dan juga ini inovasi yang ada di sini, Bapak juga, Bapak Ibu, inovasi pemerintah daerah, tentu saja, karena kita akan memperkenalkan hukum di desa, di kelurahan. Setiap kelurahan akan diperkenalkan pengadilan kayak apa sih, hukumnya kayak apa. Juga di perguruan tinggi, bagaimana sih fasilitas pengadilan tinggi untuk mendukung berkembangnya perguruan tinggi, juga mendukung tata pemerintahan di Surakarta, kota Surakarta. Tentu saja juga dari kita harapkan ada juga dari Kumham, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kita juga libatkan karena kerjasamanya adalah antar pengadilan, pemerintah daerah, Kumham, dan juga perguruan tinggi. Masalah kembang desa tadi sudah disinggung oleh Ibu Ketua, panjang lebar. Kemudian sedikit lagi digarisbawahi oleh Bapak Wakil Wali Kota. Tentunya sudah bisa semua ya. Kembang desa sudah di launching tanggal 1 bulan lalu, tahun lalu. Nah, masih menjadi sesuatu yang baru. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, ya, kami mengharapkan, tadi hanya disinggung bahwa luar biasa kesediaan Bapak Wakil Wali Kota untuk ikut menyebarluaskan apa dan siapa, bagaimana kembang desa ini. Tadi ada disinggung masalah bagaimana teknis penyebarluasannya sudah akan
luar biasa dorongan dari Bapak Wakil Wali Kota. Saya sangat senang, dan 5 hari yang lalu kami ketemu Bapak Gubernur. Pak Gubernur sudah melancarkan surat yang ditandatangani dari Biro Hukum, yang juga surat itu ditujukan kepada seluruh kabupaten dan kota untuk menyebarluaskan kembang desa ini. Sebentar, saya ada suratnya, Pak Iwan. Pada tanggal 27 Januari mengenai fasilitasi sosialisasi aplikasi kembang desa. Nah, ini ditujukan kepada semua perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat, juga menunjuk petugas penghubung, kontak person. Ditandatangani oleh Bapak Dr. Prasetyo Aribowo, yaitu pejabat sekretaris daerah. Apresiasi yang tinggi, ya, saya sangat senang bahwa dorongan Bapak Gubernur, tentu saja di Surakarta Bapak Wali Kota, ini memberikan semangat buat pengadilan negeri tentunya, ya. Juga menyemangati kita, bagaimana kita akan terus memperkenalkan kembang desa, akan terus memelihara dan betul-betul menyampaikan informasi ini kepada masyarakat di desa, ya, atau di kelurahan di tingkat yang lebih bawah, yang miskin akan informasi, miskin akan pengetahuan hukum dan keadilan. Nah, pada kesempatan ini saya mencoba akan menyapa dari Kelurahan Penularan. Kelurahan Penularan. Ibu siapa, Bu? Boleh di-unmute? Kelurahan Penularan. Nah, halo. Suryati, Pak. Bu Suryati. Suryaningsih. Oh, Bu Suryaningsih, Ibu Bu Camat atau Ibu kelurahan, Bu Lurah atau Kasih Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Pak. Kasih Pembangunan dan Lingkungan Hidup, ya. Tentunya tadi sudah mendengarkan kembang desa banyak, ya. Saya tidak menjelaskan lagi. Ini ada pertanyaan dari kami, Bu. Bisa dengar, ya? Kembang desa ini itu umurnya berapa lama, ya, Bu? Ada pilihannya nih. Kembang desa ini umurnya berapa lama? Bukan cewek ini, ya. Apakah 4 minggu, apakah 4 bulan, atau apakah 4 tahun? Nah, pilihannya apa, Bu? Kembang desa. Nah, tadi jangan di launchingnya ada di Tawangmangu oleh Bapak Gubernur, ya, dihadiri oleh aparat yang di Karanganyar. 4 bulan atau 4 tahun atau 4 minggu. Nah, kalau bisa nanti akan dicatat, kalau tidak bisa akan diserahkan ke kelurahan yang lain. 5, 3, 4. 4 bulan, Pak. 4 bulan. Baik. Betul. 100 buat Ibu Suryatiningsih. Ya. Tadi dicatat kami, nanti Pak Panitera Pengadilan, dan payung atau ada 2 karena hadiahnya itu payung atau jam dinding. Ya. Ini supaya ini transparansi, jadi pilih payung atau jam dinding, Bu? Jam dinding, Pak. Jam dinding. Jam dinding. Ya. Baik, ya, terima kasih. Tadi ditunggu, Bu, ya. Paling lama 1 bulan. Kirim gratis, pajaknya juga gratis. Jadi tidak ada potongan apapun, ya. Nanti untuk kenang-kenangan. Terima kasih, ya. Baik. Satu kali lagi sebelum saya buka, mungkin saya akan pilih kelurahan
Saya sering nonton bioskop di bioskop Widuri. Ya, bioskop Widuri itu kalau Banjarsari itu ngidul terus ngetan. Ya. Ngidul ngetan, Pasar Legi ngetan. Nah. Dulu bioskop itu, sekarang nggak tahu bioskopnya apa. Kelurahan Kepatihan. Bisa dengar Bapak? Kepatihan? Kelurahan Kepatihan? Kepatihan Kulon, Kepatihan Wetan? Kelurahan Kepatihan? Kepatihan Kulon, Bapak. Oh, ya Kepatihan. Pak, satu pertanyaan boleh Pak ya? Iya. Sebutkan, nah ini disebutkan, tidak ada pilihan ini. 3 saja daripada modul pelayanan kembang desa. Yang semuanya ada 9, sebutkan 3 saja. Pak, ini Pak Lurah atau Pak siapa Pak? Saya TKPK, Bapak. Oh, TKPK, nggih. 3 saja. Pelayanan ada 5 sebenarnya untuk hubungan dengan desa, minus izin riset ya. Iya. 3 aja apa tadi pelayanannya? Pelayanannya Satu. Pasti benar lah, pasti benar. karena tadi juga apa namanya, telat masuknya Bapak, sudah nyimak juga. Masuk. Yeah. Atau bagaimana? Mau dikasih kelurahan lain? Tidak apa-apa. Ini izin besok. Izin besok. Yeah. Benar. Terus mencari formulir persyaratan-persyaratan di pengadilan negeri. Mencari keterangan, ya, keterangan atau formulir informasi ya, di pengadilan negeri. Baik. Ya. Terus satu lagi. Surat izin apa lagi Pak ya? Izin kawin. Kawin saja yang diingat, izin nikah itu bukan izin kawin. Yeah. Satu lagi. Apa ya Pak ya? Apa? Mencari surat keterangan. Tadi kan sudah. Oh, okay. Apa Pak ya? Kalau kalau perkara bagaimana? Hanya 2 saja? Iya. Yeah. Apa? Gak ada yang bantu lagi? Kalau ada putusan kemudian tidak puas, bagaimana? Ya, hanya 2. Hanya 2 apa ya ini? Kalau hanya 2 ya. Yo, ada Pak Lurah loh. Masih ada ini satu. Kasih waktu 1 menit. Yo. Apa lagi? Coba nanti nyimak lagi Bapak. Ya udah. Banyak ya, jadi nanti dicatat ya. Surat keterangan ya, kemudian informasi perkara, dan ini tidak perlu datang. Informasi pengadilan tadi sudah disebutkan. Datang saja. Dan izin besok tadi sudah betul, tidak perlu datang. Kemudian juga bisa namanya PTSP on call ya, jadi bisa nelpon langsung kalau kita mau ke pengadilan, itu tidak perlu datang langsung, tapi ngantri dulu bisa dari rumah. Ya. Baik, Kelurahan Kepatihan. Kalau ini dari terakhir dari mahasiswa siapa ya? Ada enggak dari mahasiswa? Pak Darmadi, nah ini pejabat kita ya. Pak Darmadi, Pak Darmadi sini. Saya hanya mau nanya ini, Siapa? Di unmute. Pak Darmadi, jabatannya menapa? Non sewu, Bapak Pak Kapol, ya. Staf IT Pak. Menapa? Staf IT PN Surakarta. Oh, PN Surakarta. PN Surakarta sendiri ya.
Oh, PN Surakarta sendiri. Kalau di Pengadilan Tinggi Semarang ada membawai berapa pengadilan? Nah, ini orang pengadilan. Ini di luar Bank Desa ini. PN itu hadiah maksudnya. 35. 35. Baik, nanti kuis-kuis selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, Ibu Suprapti. Nanti di sela-sela penjelasan narasumber, ini ada hadiah Bu dari Pengadilan Tinggi, ada 4 kuis ya. Nanti supaya dicatat, kemudian paling lama, ini sementara ini paling lama dibatasi 1 bulan itu hadiahnya akan terkirim ya. Kalau sudah lewat 1 bulan supaya ditagih. Jadi bebas ongkos kirim dan bebas pajak. Jadi nanti Bu Ketua nggih, Bu Ketua nanti di sela-sela sosialisasi monggo ada kuis yang bisa supaya tidak ngantuk lah. Baik, sekali lagi terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk kepada Bapak Wakil Wali Kota dengan Forkompindanya dan juga dari perguruan tinggi serta Bapak Camat, Bapak Lurah dan hadirin semua, khususnya ya warga saya Pengadilan Negeri Surakarta ya telah mengatakan ini kerjasamanya memang luar biasa. Bagaimana hubungan Forkompindanya cukup mesra dan erat terpadu. Organisasi integrasi benar dan ini dipertahankan, dan juga Pak Wakil Wali Kota nitip pengadilan ya. Nanti ya tentu dari kinerjanya, dari Forkominfo-nya ya, itu ya saling bekerja sama, khususnya pengadilan ya melayani masyarakat ya, dengan pedoman membudayakan budaya yang meningkatkan atau mempertahankan budaya anti korupsi dan menunjukkan bahwa aparat pengadilannya benar-benar bersih, akuntabel, dan transparan, serta mempunyai kinerja yang tinggi dan pelayanan yang berkualitas. Mudah-mudahan kita sama-sama, dan Kembang Desa adalah inovasi Pengadilan Tinggi Semarang yang kemudian diintegrasikan semua akan merasakan tentu menjadi juga inovasi daripada pemerintah daerah. Kalau nanti seandainya dalam rangka meraih zona integritas, ini juga jangan pembangunan untuk pembangunan di setiap kabupaten kota. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi Kembang Desa untuk wilayah Kota Surakarta oleh Pengadilan Negeri Surakarta beserta jajarannya saya nyatakan secara resmi dibuka. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian telah kita simak bersama sambutan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang dan sekaligus telah membuka acara sosialisasi pada kesempatan hari ini. Dan selanjutnya hadirin yang kami hormati akan kita ikuti bersama sosialisasi aplikasi layanan Kembang Desa yang pada kesempatan hari ini akan disampaikan langsung oleh para narasumber yang hadir. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Darmadi Eskom untuk dapat menyampaikan sosialisasi pada kesempatan hari ini. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Yang kami hormati Yang Mulia KPT Jawa Tengah, yang saya hormati Ibu Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Surakarta, yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan ke Kota Surakarta, mohon maaf.
Yang saya hormati Bapak Lurah nggih. Lurah Kota Surakarta. Perkenalkan, di sini nama saya Darmadi, tadi sudah disampaikan. Kami mewakili dari tim IT PN Surakarta untuk menyampaikan tentang layanan kembang desa, kemitraan membangun desa, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Jadi ini aplikasi sebenarnya ini dibangun oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah ya. Jadi kita hanya istilahnya nunut juga gitu ya. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, ya. Kami akan masuk ke materi. Next, Mbak. Di sini ada informasi agak dikecilkan view-nya sedikit. Oke. Kita masuk ke pendaftaran perkara online ya. Sebenarnya ini kalau kita berbicara dengan pendaftaran online, kita sebenarnya sudah lama sebenarnya. Aplikasi yang namanya IKOT itu sudah di launching sejak 2019 yang lalu. Gitu. Cuma kemarin pihak masyarakat wajib hadir di pengadilan. Jadi prosesnya seperti itu. Kalau awalnya dulu seperti itu ya. Jadi yang berperkara itu harus datang ke pengadilan untuk mendaftarkan perkaranya. Dan itu pun harus didaftar secara online, bukan manual lagi, karena sudah tidak menerima di PN Surakarta. Baik permohonan maupun gugatan. Gitu. Nah di sini kemitraan yang dibangun dengan desa ikut dilibatkan dalam hal untuk pendaftaran perkara Bapak Ibu. Jadi nanti di setiap kelurahan mungkin ada satu admin untuk berhubungan dengan on call yang ada di pengadilan. Itu guna untuk komunikasi. Gitu. Jadi bagi masyarakat yang tidak mempunyai akses internet, desa diharapkan untuk membantu dalam proses pendaftaran perkara. Begitu ya. Next, Mbak. Mbak. Pertama, Mbak. Nih, kantor desa menghubungi petugas PTSC pengadilan untuk pembuatan akun pemohon. Jadi langkah pertama itu ketika masyarakat hadir untuk mendaftarkan perkara, ya, itu nanti petugas dari desa minta bantuan ke PN. Jadi nanti data itu dari admin desa. Yang diminta apa? Di sini KTP, identitas diri. Dan email aktif. Serta nomor telepon. Untuk mengaktifkan akun. Untuk mendaftar nanti di EKOT gitu ya. Jadi di foto, nanti dikirimkan ke langsung call centernya tadi. On call ke pengadilan. Dikirimkan via WA enggak apa-apa. Nanti di foto KTP-nya berupa JPG ya. Karena untuk akses pembuatan akun. Itu mengirimkan. Terus mendapatkan akun email, password email yang dikirim. Nah setelah nanti dibantu admin PN untuk memperoleh akun EKOT, data akan dikirimkan ke desa. Kemudian, next Mbak. Nah tata cara mendaftar perkara permohonan di pengadilan. Tadi sudah disebutkan permohonan seperti halnya kayak permohonan akta kematian, permohonan ganti nama, ya, itu ya, itu bisa dilakukan lewat aplikasi ini EKOT melalui kembang desa, gitu ya. Tadi ada akun yang harus dimasukkan
nanti ketika sudah diberikan akun dari admin PN, nanti tinggal masukkan email itu tadi, terus password login. Kemudian akan muncul di menu yang kedua ini, pilih pendaftaran permohonan online. Di sini ada tombol tambah permohonan. Tinggal diklik bagian tombol permohonan, terus nanti selanjutnya pilih pengadilan yang dituju. Kalau sini pengadilan Surakarta, jadi nanti tinggal diketikkan di sini, Pengadilan Negeri Surakarta. Sudah selesai. Terus next lagi, lanjut dasar. 4 proses daftar, klik tombol hijau yang ada di bawah sebelah kiri. Mungkin di module Bapak ada ya, Bapak Ibu. Sudah ada daftar hijau ini. Terus isi data pemohon. Data pemohon wajib diisi sesuai dengan identitas diri. Dalam hal ini KTP. Gitu ya. KTP sesuaikan. Begitu juga alamatnya juga harus pas. Dalam penulisan alamat, pengisian itu pertama kali yang diisi adalah nama dusunnya itu tadi. Misalkan dusun Banjarsari, RT 17 misalkan. Sampai itu aja dulu. Terus baru nanti diisi di bagian bawahnya kolomnya ada kelurahan, kecamatan, dan kota. Gitu ya. Terus kemudian yang harus dipersiapkan upload permohonan dan bukti surat. Nah, sebelum mendaftar harus membuat permohonan. Surat permohonan bisa nanti dilihat di aplikasi dari Kembang Desa. Syarat-syaratnya apa semuanya ada di sana nanti. Atau bisa mengunjungi web pengadilan juga bisa. Atau bisa panjenengan semua lihat di asisten Doro BI, itu juga bisa. Jangan mau tanya tentang permohonan, gugatan, semuanya ada di situ. Termasuk persyaratan. Itu ya. Terus kemudian setelah permohonan ini yang dibutuhkan ada 3 nanti Pak dokumennya. 1 dokumen dalam bentuk Word permohonan itu ya, Word. Terus ditandatangani, terus di-scan. Jadi nanti permohonannya ada 2, dalam bentuk Word, 1 tanpa tanda tangan, yang kedua dalam bentuk Word, ada tanda tangannya. Terus kemudian ditambah bukti. Bukti di sini adalah bukti awal. Misalkan pergantian nama, ya, permohonan pergantian nama, bukti awalnya apa? Ya KTP, terus termasuk KK, surat keterangan dari desa, itu nanti dilampirkan, di-scan jadi 1 file. Jadi kalau di total nanti jumlah filenya ada 3. Permohonan dalam bentuk Word, bentuk PDF, sama bukti surat. Setelah itu, setelah diisi, diupload tadi, semua diupload dokumennya, kemudian kita klik tombol next lagi, akan muncul tagihan VA-nya, pembayarannya. Pembayaran di sini bisa dilakukan pakai metode transfer bisa. Kalau Bapak Ibu saya kira nyala pakai M-Banking itu juga bisa. Atau mungkin bisa ke Bank BTN karena kita bekerja sama dengan Bank BTN, pembayarannya di rekening BTN. Gitu ya. Kalau Bapak Ibu sudah punya ini M-Banking sudah tinggal transfer selesai. Gitu ya. Setelah proses pembayaran selesai, next, Mbak. Terus nah ini catatan penting, pastikan email password yang bisa digunakan, jangan lupa password email bisa dicek setiap saat. Setelah tadi proses pembayaran selesai, itu berarti pendaftaran sudah selesai. Bapak Ibu tinggal nanti kontrol di aplikasi e-code. Ini nanti aplikasinya kan e-code Bapak. Lewat tautan di Kembang Desa gitu. Di aplikasinya Kembang Desa itu ada e-code. Nanti Bapak tinggal browsing saja. Terus kita lanjut ke surat keterangan online.
Ini bisa surat keterangan di pengadilan dapat diajukan mandiri secara online. Ini sebenarnya semua orang boleh mengajukan tanpa harus ke desa. Tapi bila mana masyarakat kita yang belum punya akses internet, ya sudah jadi kesepakatan desa harus ikut aktif membantu dalam proses pendaftaran surat keterangan online, gitu ya. Bagaimana pengajuan surat keterangan di pengadilan melalui kantor desa kelurahan? Berikut ya tata cara pengajuan. Kantor desa wajib memiliki email aktif. Jadi nanti diharapkan semua desa yang ada di Kota Surakarta punya email aktif, jangan email fiktif, wajib asli. Kemudian setelah itu harus daftar di pengguna di Era Terang aplikasi Badilum Mahkamah Agung di sini ya. Cara daftarnya cukup mudah. Bapak tinggal tulis nama lengkap. Ini desa, sesuai dengan desanya masing-masing, kemudian alamat email, terus sandi. Sandi ini bukan sandi email, sekali lagi. Tapi sandi untuk mengakses ke ini, Era Terang. Jadi boleh bebas. Bukan sandi email ya ini ya. Yang dimaksud ini adalah sandi ketika panjenengan nanti masuk ke Era Terang. Boleh password yang baik, kombinasi Bapak antara huruf dan angka, gitu ya. Next, terus ini daftar. Nah, ketika Bapak Ibu sudah masukkan itu daftar, nanti ada email masuk ke email yang didaftarkan tadi. Ada tautan yang masuk ke email yang sudah terdaftar tadi. Terus langkah selanjutnya harus mengklik tombol tautan ini Bapak untuk masuk ke Era Terang. Ketika ini sudah diklik, nanti masuk ke login Era Terang. Gitu. Ini wajib diklik, jangan terus nanti langsung jangan masukkan password dan ID-nya, itu bukan seperti itu, cuma harus pakai tautan ini dulu untuk pertama kali. Gitu, okay? Ini setelah mendaftar akun pengguna kantor desa kelurahan dapat login pada aplikasi Era Terang dan membuat pengajuan surat keterangan ke pengadilan secara online. Itu ya. Terus mendaftar surat keterangan online yang poin 4. Caranya cukup mudah juga. Kayak yang seperti tadi juga sebenarnya cuma isian gitu ya. Terus ini ada ini mengisi permohonan pengadilan jenis surat keterangan. Di sini ada informasi pribadi, informasi pekerjaan, informasi dokumen. Tinggal diisi nanti semuanya di sini. Ini kayak nama pengadilannya, pengadilan mana yang dituju. Kalau sini wilayahnya Surakarta ya, Surakarta gitu ya. Jenis permohonannya apa? Di sini nanti tinggal panjenengan milih. Alasan permohonan apa? Alasannya untuk apa? Mungkin untuk pencalonan kepala desa atau apa, itu biasanya kan pakai surat keterangan belum pernah dipidana itu ya, itu biasanya juga pakai. Next. Nah, terus ini informasi pribadi, ini ada nama pemohon, identitas diri yang jelas ini ya. Nomor SKCK ini juga perlu dituliskan nanti ketika buat surat keterangan. Terus next, melengkapi data pemohon, termasuk pekerjaannya, jabatannya. Kemudian semua dokumen itu, baik KTP ini tadi, identitas diri, SKCK, dan foto, itu dicetak dalam bentuk PDF maupun gambar, JPG. Itu diperbolehkan. Gitu, okay. Nanti tinggal upload aja, modelnya tinggal upload. Terus next, Mbak. Nah, ini tempat uploadannya tadi ya. Surat keterangan yang dibuat dapat selalu dicek apakah sudah selesai atau belum dari data surat keterangan. Kantor desa kelurahan menghubungi petugas PTS pengadilan melalui pesan WhatsApp atau telepon apakah surat keterangan akan diambil sendiri atau bisa dikurir melalui pos, gosen, dan layanan kurir lainnya untuk mempermudah.
Jadi Bapak Ibu di sini nanti ketika sudah jadi tidak perlu hadir di PN. Nanti bisa komunikasi lewat on call tadi. Oh, ini suratnya saya minta untuk dikirim. Bisa lewat dosen juga bisa nanti. Next. Nah, ini biaya pengajuan surat keterangan online dikenakan biaya PNBP 10.000 Bapak. Jadi tidak lebih dari itu. Kalau ada yang minta lebih, bisa dilaporkan nanti langsung ke Bu Ketua atau kontak call center kita. Oke, ngeten. Kemudian yang layanan dari Kembang Desa yang lainnya ada informasi perkara pengadilan. Ini bisa diakses langsung lewat website Era Terang, Pengadilan Tinggi melalui ini Kembang Desa. Kembang Desa. Next, Mbak. Ke atasnya, Mbak. Nah, ini akses informasi perkara melalui website Kembang Desa. Buka di alamat URL ini ya, kembangdesa.pt.semarang.go.id. Di situ nanti semuanya akan bisa, jenengan tinggal pilih ini menu informasi perkara banding dan pengadilan negeri. Ini informasi wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah semua ada di sini nanti. Tidak cuma Solo saja. Jadi di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang. Ini semua bisa dilihat nanti. Caranya cukup mudah, tinggal nanti pilih info perkara banding, poin C ini, atau pengadilan negeri. Biasanya di sini nanti ditulis, ketika sudah mendapatkan nomor perkara, tinggal ditulis di bagian sini, Pak. Diketikkan saja nomor perkara, pokok, ya ini, pokok maupun banding, kalau banding tingkat Semarang ya, kalau pokok di tingkat sini. Tinggal nanti dituliskan di sini. Contohnya ini 275 PDT 2015 PT SMG. Ini berarti dia mau lihat perkara banding di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan nomor perkara 278. Terus ini ada tombol cari, tinggal diklik saja. Nah, nanti akan tampil seperti ini tampilannya. Bisa dilihat. Mungkin di buku panduan Bapak Ibu sudah ada juga ini. Seperti itu. Next, Mbak. Kalau melalui WhatsApp ini juga sama, sudah nanti untuk 35 pengadilan lainnya juga sudah tersedia nanti di menu Kembang Desa. Nanti kita akan bukakan. Ini sekilas saja. Terus, Mbak. Nah, ini sebentar, Pak, untuk di PT juga punya layanan informasi perkara melalui WhatsApp. Nomornya ini bisa dilihat 081 351 085 858. Ini kontak di PT. Nanti pakai aplikasi virtual. Jadi akan dijawab secara otomatis. Kalau di PN Surakarta juga sudah ada ini di nomor asisten Biro BI, di nomor 081 325 991 121. Panjenengan semua bisa akses nanti di situ, semuanya lengkap. Next, Mbak. Nah, demikian juga izin besuk ini bisa dilakukan Bapak Ibu lewat aplikasi Kembang Desa juga. Ya. Ini sebenarnya sifatnya juga bisa mandiri bisa, ya kayak yang tadi. Ini bisa akses ke menu Kembang Desa pt.semarang.go.id. Di situ nanti ada menu permohonan izin besuk, Bapak Ibu. Next. Kemudian tinggal mengisi formulir yang sudah disediakan. Formulir elektronik. Sangat mudah. Ini diisi pengadilan yang dituju. Nama pemohon ini harus diisi. Nik, ya. Ada email. Email ini
Usahakan pakai email asli, jangan email nggak valid. Nanti tidak bisa. Terus tempat dan tanggal lahir ini wajib diisi, jenis data semuanya diisi ya. Terus yang perlu diupload di sini adalah dokumen KTP, Bapak. Bisa dilihat di bawah ini ada menu browse dokumen KTP ya. Tinggal diupload saja nanti, simpan gitu selesai. Terus next. Pengecekan surat izin besok sudah diterbitkan. Nah ini nanti ketika sudah panjenengan sudah mengajukan izin besok, itu bisa dicek Bapak Ibu di aplikasi Kembang Desa. Coba Mbak ke bawah sedikit Mbak. Nah di sini. Yang terpenting ketika Bapak Ibu mengajukan permohonan izin besok, jangan lupa untuk mencatat nomor register. Coba Mbak ke atas sedikit Mbak. Di form isian Mbak. Ya. Nah ini nomor permohonan ini jangan sampai lupa. Jadi perlu disimpan benar-benar untuk mengecek apakah surat izin besok itu sudah jadi belum gitu. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mendaftar kirim, nanti pengadilan akan memproses Bapak. Ketika sudah jadi, nanti Bapak Ibu tinggal dicek di bawah, monggo Mbak. Nah, di sini nanti diketikkan di atas itu tadi dicek. Ketika sudah jadi maka formnya ini akan berwarna hijau Bapak Ibu. Ada tombol ini berarti sudah selesai, sudah ditindaklanjuti oleh PN bersangkutan. Nah nanti suratnya tinggal ini dipencet saja nanti formulir next Mbak. Nah, yuk. Tombol downloadnya Mbak. Nah, di sini nanti di-download di bagian ini. Sudah tinggal di bawah dan jangan lupa untuk nomor kode dari register itu harus disimpan. Next, Mbak. Sumber informasi ya. Di Kembang Desa juga disediakan layanan informasi ya. Tadi saya sudah sebutkan di awal, ada syarat-syarat semua nanti bisa dilihat di web Kembang Desa ini. Termasuk permohonan ini semuanya ya, pengangkatan anak, permohonan akta kematian, gugatan sederhana, serta video panduan layanan. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalkan masih bingung, bisa mengunjungi web ini, Kembang Desa. Bisa dilihat nanti, oh ini caranya seperti ini tuh. Prosedurnya seperti ini. Dan persyaratannya juga lengkap ada di semua. Nanti kita bukakan. Next. Layanan yang selanjutnya ini ada live streaming pengadilan. Live streaming pengadilan ini ada dua layanan, nanti di situ ada persidangan, di layanan persidangan dan di PTSP depan. Kita bisa mengakses ketika misalkan di persidangan ini sifatnya persidangannya terbuka, berarti masyarakat boleh lihat seperti itu. Terus kita bisa lihat di lobi pengadilan tinggi maupun pengadilan negeri sewilayah Jawa Tengah. Nanti bisa dilihat, wah ini antriannya kok banyak gitu ya. Nanti bisa dilihat. Next. Next Mbak, akademisi ya. Nah, di Kembang Desa juga ada layanan akademisi yang tadi sudah disinggung Bu Ketua, seperti halnya permohonan narasumber. Ke atas Mbak. Permohonan narasumber. Atas Mbak. Next. Nah ini ada layanan permohonan narasumber. Jadi untuk akademisi yang misalkan pengen mengundang narasumber dari PN mungkin ya,
ke Bu Ketua, itu nanti boleh disampaikan lewat Kembang Desa dengan mengisi form, nanti ada formnya juga. Terus ada layanan izin riset, bisa disampaikan lewat Kembang Desa juga. Ini tembusannya ke KPT kalau narasumber, tembus ke KPT. Next, Mbak. Nah, ini formulir permohonan narasumber. Tinggal isian saja, ini isian, semuanya isian. Ada nama pemohon, ada email aktif dan nomor telepon atau WhatsApp, alamat ya. Terus universitasnya dari mana diisi, tanggal permohonannya juga. Kalau tanggal permohonan ini sudah biasanya otomatis, dibuat otomatis. Terus ini nomor permohonan. Nah, ini jangan sampai lupa lagi. Nomor permohonan harus disimpan. Gunanya untuk ngecek ketika nanti surat permohonan ini sudah disetujui. Kalau sudah disetujui, tinggal dicek tadi, kayak yang tadi, di awal-awal tadi, cek. Kalau sudah jadi, tinggal download. Sudah selesai. Kayak gitu. Sama juga di permohonan layanan riset. Metodenya sama seperti tadi. Next, Pak. Untuk layanan pos bantuan hukum, ini bagi Bapak Ibu mungkin yang berperkara, pengen istilahnya mencari tahu ya, atau mungkin konsultasi. Nah, ini ada namanya pos bantuan hukum. Di Kembang Desa juga semua sudah ditampilkan. Jadi kontak dari person dari Posbakum, petugas Posbakum, kontaknya ada di situ semua. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal kalau mau konsultasi tentang hukum bisa nanti monggo. Bisa. Nanti kita lihat aja. Next, Mbak. Nah, ini PTSP on call. Ini tadi sudah disinggung dari tadi ya. Jadi nanti misalkan Bapak Ibu masih mengalami kesusahan, kesulitan atau ya. Ini nanti Bapak Ibu langsung aja. Bapak Ibu bisa langsung bicara dengan petugasnya. Konsultan. Oh, ini saya kok sudah daftar kok belum diproses ya. Sampaikan di PTSP on call. Gitu. Jadi kita sudah mulai terbuka, transparan ya semuanya ya. Di Kembang Desa PT Semarang semua ada kontaknya, baik PN wilayah Jawa Tengah. Next. Nah, ini layanan di PN Surakarta. Untuk on call-nya di nomor 087, ya bisa dicatat mungkin nanti 087 824 581 1311. Lebih jelasnya nanti bisa Bapak Ibu kunjungi di Kembang Desa. Ini ada berapa ya, ada Pengadilan Tinggi Semarang, Tegal, Pekalongan, semuanya ada. Next, Mbak. Nah, ini sampai selesai. Bisa dibukakan mungkin ke webnya, Mbak, biar ada gambaran, Bapak. Apa gini langsung tanya jawab aja ya, Bapak Ibu. Pembahasannya, monggo. Monggo Bapak Ibu, bagi yang mungkin mau ada unek-unek apa, mau ditanyakan tentang Kembang Desa, monggo. Monggo Ibu Ketua. Ini mumpung Ibu Ketua masih di sini. Webnya Mbak, dibuka Mbak. Saya yakin mungkin kalau Bapak Ibu pernah mengisi sebuah formulir elektronik, saya kira tidak ada masalah sebenarnya. Karena prinsipnya hampir sama. Ngisi, upload cuma kayak gitu, kirim.
download gitu. J. Oh ya, ada yang bertanya. Silakan Bapak. Ye, apa yang mau ditanyakan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan diri, saya Giatno dari UNS, Pak. Terima kasih undangan pada pagi hari ini. Kami sengaja menyempatkan hadir. Alhamdulillah nampaknya ada informasi yang penting, terutama di dalam informasi kembang desa ini tentang akademisi tadi. Jadi bahwa UNS tentunya sangat berkepentingan terhadap mungkin di dalam permohonan narasumber di pengadilan negeri dan juga terhadap penelitian ataupun riset yang mungkin akan dilakukan baik itu para dosen dan juga mahasiswa untuk melakukan penelitian skripsi baik S1, S2 maupun S3. Tadi cuma kami belum sampai lengkap syarat-syaratnya apa, misalkan apakah hanya mengisi email kemudian mencatat register tadi kemudian langsung ada jawaban atau perlu KTP dan sebagainya, nanti mohon dijelaskan lebih detail. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua untuk Tridharma, Ibu, kami mohon apabila bisa ditambahkan tentang magang. Oh ya, magang ya, PKL jadi, ya Pak. UNS terdapat program studi diantaranya adalah Fakultas Hukum, baik S1, S2 maupun S3, dan juga ada kenotariatan dan sebagainya. Ini tentunya sangat berguna bagi mahasiswa nanti apabila ada sistem online ini ditambahkan dalam kembang desa ini magang mahasiswa. Ini sebuah permohonan mungkin kalau bisa diakomodasi. Saya kira itu dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, dari UNSJ. Oh, ada lagi Bapak? Ya, silakan Bapak. Matur nuwun. Nama Saryoto dari Kelurahan Danukusuman. Yang pertama, mungkin sesuai dengan sambutan dari Ibu Ketua Pengadilan Negeri tadi, yang berkaitan dengan surat panggilan yang mana karena tidak ada atau tidak domisili, kemudian wajib diserahkan oleh teman-teman kelurahan. Mungkin beberapa kali terjadi penolakan. Lah, kami berharap justru dari pengadilan memberi semacam informasi yang sebenar-benarnya, karena kemungkinan teman-teman di kelurahan itu takutnya efek selanjutnya. Mungkin ada beberapa kejadian kalau undangan itu tidak tersampai akhirnya yang disalahkan teman-teman kelurahan. Lah, kami mohon ada pemahaman, intinya kalau kami juga menyadari artinya panggilan itu harus tersampaikan padahal memang benar-benar tidak ada di situ. Itu mohon ada pencerahan dari pengadilan, jadi teman-teman lurah dan perangkatnya benar-benar tahu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kaitannya dengan aplikasi yang disosialisasikan pada hari ini, yang nantinya akan berkaitan juga dengan teman-teman di kelurahan, karena nanti ada satu orang mestinya yang akan ditunjuk. Terus terang di kelurahan-kelurahan personelnya kan berkurang semua. Ini
pensiun juga belum ada tambahan. Nah, nanti mestinya kan ada tugas baru lagi ini. Nah, ini kalau sampai nantinya kemungkinan ada beberapa yang terlambat juga prosesnya, mohon dimaklumi, atau nanti ada teknis seperti apa supaya semuanya bisa berjalan lancar, bisa berjalan dengan cepat, itu monggo seperti apa. Yang kemudian saya tertarik di sambutan Ibu tadi, seandainya boleh itu di share di YouTube, mungkin di kelurahan-kelurahan ngaten, biar bisa membangkitkan teman-teman di kelurahan kaitannya dengan panggilan yang tidak tersampai. Mulai ngaten, matur nuwun. Baik, terima kasih. Atau dua kita jawab dulu supaya nggak lupa ya Pak. Baik, nanti hal teknis akan dijelaskan oleh narasumber, tetapi saya akan jawab dulu dari Universitas 11 Maret. Bapak, terima kasih. Pak Sugiono ya Pak? Pak Sinten asmane? Oh Pak Sugianto, nggih. Sugiyatno. Oh Pak Sugianto, nggih. Saya juga kebetulan alumni UNS Pak. Bukabak Hukum juga alumni UNS. Nggih, beliau kakak leteng kami. Saya S1 di UNS, S3-nya juga UNS Pak. Nggih, alhamdulillah nggih. Tapi belum selesai, baru mau ujian terbuka ini. Nggih. Jadi terkait dengan tadi permohonan magang mahasiswa Pak, atau PKL ya istilahnya ya. Memang di pengadilan negeri itu sering ada permohonan untuk PKL. Dan saya selalu disposisi, difasilitasi dengan mengatur jadwal dan personel. Karena masa pandemi ini kita tidak boleh terlalu banyak. Dan juga waktunya kita atur. Nah, jadi memang benar Pak, namun demikian karena ini inovasi ini dari Pengadilan Tinggi Semarang, nanti insya Allah akan kami sampaikan apa yang menjadi usulan dari Bapak tadi, itu luar biasa karena memang faktanya yang lebih sering adalah magang tadi Pak. Ya. Hampir setiap hari itu ada yang magang, sekarang ini ada 8 orang mahasiswa UNS magang di Pengadilan Negeri Surakarta Pak. Ya, terima kasih Bapak. Nanti yang teknis tadi persyaratan untuk permohonan narasumber dan riset itu apa saja akan dijelaskan narasumber, ya Pak. Kemudian untuk Bapak Lurah dari Danukusuman, ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Nanti kalau memang dibutuhkan dan berkenan, apa yang saya sampaikan nanti akan kami share di YouTube. Bisa ya dari Pemda memfasilitasi itu, ya Bu. Saya. Oh, J. Itu memang sangat luar biasa, Pak. Jadi, hakim ini bisa mengadili, bisa memberikan keadilan yang sebenarnya, ya, keadilan yang seadil-adilnya, itu kalau memang benar para pihaknya itu sudah mendapat apa yang menjadi haknya. Ya, antara lain hak untuk dipanggil tadi, untuk hak memberikan jawaban, memberikan tanggapan, memberikan bukti-bukti. Nah, itu peran serta dari Bapak-Bapak Lurah. Ya, Pak. Karena apa? Kadang jurus kita ke sana, yang dipanggil itu baru cari nafkah, ke pasar, ke sawah, atau ke kantor. Padahal kita memanggil itu jam 8 sampai jam 5, ketika orang mencari nafkah. Sehingga besar kemungkinan tidak akan bertemu. Nah, itulah makanya di dalam pasal 39 HIR 390 HIRS 1 tadi, kepala desa diwajibkan untuk membantu pengadilan menyampaikan panggilan tersebut kepada orang yang dituju. Nah, itu Pak, kewajibannya di situ. Supaya hak orang ini tidak teraniaya, tidak tertinggal. Karena apa? Putusan pengadilan itu tanggung jawabnya Gusti Allah. Nanti nek hakim eling ngadili ra bener dosane, kaki yang satu saya ini ada di surga, yang satu ada di neraka, Pak. Kalau saya tidak benar-benar mendengarkan para pihak yang benar, ya saya akan dosa. Seperti itu ya Pak. Jadi insya Allah Pak, usulan Bapak nanti akan disampaikan melalui YouTube. Dan ke depan ini Bapak-Bapak, Ibu yang hadir di sini,
sudah tahu ya bahwa dengan kerendahan hati saya minta tolong agar panggilan itu disampaikan. Kalau memang tidak ada siang hari ya malam hari. Kalau tidak ada malam hari ya pagi hari. Yang penting panggilan itu sudah sampai. Dan dari pihak kelurahan monggo tanda tangan di cap lurah. Karena itu secara formal itu sudah bisa menjadi panggilan yang sah bagi majelis. Tetapi ada kewajiban panggilan itu harus benar-benar disampaikan. Supaya kita tidak salah mengadili. Gitu ya Pak. Terus, nah bagaimana hanya kalau misalnya orangnya sudah pindah. Nah, tolong diinformasikan. Mas atau Pak, ini orangnya sudah pindah, tidak di sini lagi. Nanti oleh jurusita itu akan disampaikan ke majelis bahwa orang yang dituju sudah tidak berdomisili atau bertempat tinggal di situ lagi. Sehingga majelis akan meminta pihak yang menggugat tadi untuk menanyakan alamat yang sebenarnya di mana. Nah, itu. Kita berusaha untuk benar-benar panggilan itu disampaikan sampai kepada orang yang dituju, supaya hak orang ini bisa terpenuhi. Kemudian tadi selain panggilan, tadi apa ya Pak? Itu saja Pak, soal dari Bapak tadi itu ya. Oh petugas, oh okay. Baik, inilah Pak. Jadi memang di mana-mana seperti itu Pak. Ya, di kelurahan-kelurahan, tidak hanya di kelurahan, di pengadilan pun juga begitu Pak. Tapi saya rasa ini bisa, karena toh juga tidak mungkin setiap hari itu ada 10 orang mau kelurahan untuk dihubungkan ke pengadilan. Saya rasa bisa disambi Pak. Dan ini yang saya Bapak, saya sudah terima surat. Memang ada tadi yang disampaikan oleh Pak KPP tadi, surat dari gubernur. Nantinya di kelurahan-kelurahan itu akan ditunjuk 1 orang yang bertugas untuk itu. Nah, soal orangnya ini nanti mungkin Pak Wali Kota yang bisa tahu kondisinya. Kalau kami nyun sewu Pak memang tidak tahu. Jadi Bapak, matur nuwun sudah aktif bertanya, artinya mudah-mudahan memang ini bermanfaat. Kemudian yang mengenai persyaratan silakan Mas. Nah ini streaming Pak. Tadi yang saya bilang streaming itu seperti ini. Ini pelayanan di pengadilan. Kalau Bapak Ibu tadi dikatakan bahwa tidak perlu ke pengadilan melalui kelurahan saja, itu bukan berarti Bapak Ibu dilarang untuk datang ke pengadilan. Nanti kalau Bapak Ibu dilarang ke pengadilan, siapa saya yang akan nilai saya, siapa nggak ada kan gitu. Silahkan Bapak datang, diintip dulu. Nah, oh ternyata sekarang ini nggak ada itu kosong. Nah, baru silakan kalau gitu saya datang ke pengadilan. Gitu ya. Seperti itu live streaming contohnya. Kemudian yang mengenai teknis syarat-syaratnya apa silakan dijelaskan Mas. Monggo Bapak itu diberikan gitu. Tadi sebenarnya untuk permohonan syaratnya sangat mudah di formulir, coba dibuka Mbak. Nah, itu hanya mengisi data personnya Pak ya. Kayak permohon, emailnya itu harus wajib, alamat, terus universitas dari fakultas apa gitu ya. Terus lagi yang terpenting ada surat permohonannya dibuat. Setelah itu diupload. Surat permohonan ditujukan ke Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam bentuk PDF, Bapak. Jadi seperti itu, tinggal diupload ya. Terus yang perlu Bapak ingat itu harus mencatat nomor permohonannya. Jadi ketika nanti apakah permohonan Bapak sudah ditindaklanjuti atau belum, itu nanti kita bisa cek. Ada menu ceknya tadi nanti. Tinggal memasukkan kodenya nanti kayak tadi yang sudah saya kemukakan di ngeten. Mungkin itu Bapak jawaban dari saya. Jadi tidak ada
persyaratan khusus, hanya buat surat permohonan saja, sama mengisi data sesuai dengan identitas diri. Gitu Bapak. Mungkin dari Bapak Ibu yang mau bertanya lagi, monggo, mumpung masih ada waktu. Atau kuis dulu ya? Oh, monggo Bu. Tadi kan dijanjiin nih sama Pak KPP, kita suruh kuis. Saya mau tanya deh satu hal. Biaya perkara atau biaya surat untuk mendapatkan surat keterangan tidak pernah dipidana, berapa rupiah? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Ya silakan Pak. Yang ngacong? Wah 10.000. Bener ya Mas? Ya baik. Nanti dapat payung atau jam tadi, tapi nunggu ya Pak, karena kami hanya dilimpahi dari pengadilan tinggi. Namanya dari Pak Yosef, dari Bapak Camat Pucang Sawit. Oh iya, catat Mas. Pucang Sawit. Ya. Terus satu lagi Bapak, kalau terjadi kesulitan, bagaimana caranya ini tadi ya? Saya kok agak lupa tadi Masnya tadi neranginnya itu agak cepat. Nah, kita mesti ngapain? Ada yang tahu? Cari tahunya kemana? Kelayanan apa Bapak? Tadi ada beberapa layanan tadi. Bila mengalami kesulitan, nanti bisa menghubungi ke kontak apa tadi? Monggo. Nah, Bapak dari PNS ya Pak. Yang penting ngacung dulu. Nggih, Monggo. dulu. Nggih, silakan Pak. Oh iya. Ada lagi satu lagi Pak. Selain itu. Selain PTSP on call. Ya. Ada? Hah? Ya, gimana Pak? Oh, ya itu on call-nya Pak. On call-nya. Iya. Ada lagi? Hah? Oh, gini, kalau Ndorobe itu aplikasi PN Surakarta, Pak. Jadi itu memang sendiri. Nah, yang saya tanyakan adalah kaitannya dengan Kembang Desa. Ada satu lagi? Hah? Oh, itu Ndorobei. Nggak ada ya? Tadi kan dijelaskan. Buka di bukan? Ayo Pak, ada Pak? Oh, pas bantuan hukum, khusus untuk bantuan hukum. Ya. Kembang Desa apanya Pak yang dibuka Pak? Roknya atau apanya Pak? Itu yang tadi disebutkan oleh Bapak itu on call, gitu? Ada lagi satu lagi. Hah? Buka apanya? Nah, Ibu itu Bu, benar itu. Website. Nah, website Kembang Desa. Namanya siapa? Dari mana Ibu? Oh, Kadipiro. Kelurahan Kadipiro ya, Bapak, ya Ibu ya. Catat Bu Agus. Ya. Masih dua ini. Masih ada yang mau bertanya atau masih kuis lagi? Ini kita diberi 4 tadi ya kuisnya. Hah? Oke. Sekarang yang penting ini Bapak Ibu. Ini kalau ini saya yakin semuanya pasti bisa, tapi cepet-cepetan ngacungnya. Setelah Bapak Ibu keluar dari ruangan ini, setelah mendapatkan sosialisasi Kembang Desa,
Apa yang Bapak Ibu harus lakukan? Ngacung. Ya, cuma satu yang ngacung, berarti yang lain. Ada yang ngacung lagi? Enggak ada. Apa, Pak? Grip. Ya. Betul. Bapak dari mana, Pak? Dari Keratonan. Pak. Keratonan. Dari Keratonan. Bapak atas nama Bapak. Bapak siapa, Pak? Supanto. Oh, Supanto. seperti Bu. PA saya, Pak Supanto. Sekarang Profesor Supanto. Profesor Doktor, nggih. Satu lagi nggih, Bapak. Nah, jadi kan ada masalah suket nggih, Bapak. Nah, suket itu surat keterangan tidak pernah dihukum. Ini yang banyak karena ini, makanya saya tekankan ini. Ya. Cara pengambilan suket. Bagaimana? Ada yang tahu? Silakan ngacung. Ya, gimana, Bu? Hah? Pendaftarannya online. Pengambilannya? Nah, satu. Yang ngacung siapa ini ya? Baik, Bapak ini deh. Gimana, Pak? Dosen. Terus apa lagi? Wah, ini bener, ini juga bener ya. Gimana separuh-separuh nanti payungnya dipotong ya, Pak, nanti. Drive thru. Yeah. Jadi gimana dong kalau separuh-separuh gini? Hah? Apa? Waduh, Sweet. orang nggak dihukum. Karena ini dijawab 2 orang, ganti soal ya. Baik. Ada soal lagi, Mas, yang sekiranya, ini satu lagi. Karena soal terakhir ini dijawab 2 orang, memang drive-thru, Pak. Jadi di pengadilan itu juga seperti KFC. Tinggal Bapak pencet di atas mobil, tidak usah turun. Petugas kami akan menghadiri Bapak, datang, Bapak nomor apa yang dibutuhkan, datang. Seperti itu, Pak. Dan sekarang pengadilan, Bapak masuk di pengadilan, Bapak akan selalu mendengarkan suara musik. Kami akan merubah image pengadilan dari semula yang menakutkan menjadi pengadilan yang ramah terhadap masyarakat. Kita bermusik, Pak, tiap hari. Supaya masyarakat tidak takut masuk di pengadilan. Karena memang pengadilan itu tidak berarti ditakuti. Pengadilan sebagai tempat untuk mencari keadilan. Oke. Ya, silakan satu lagi, Mas. Apa? Tanya, silakan. Iya, Bapak Ibu. Ini kuis khusus ini. Tadi saya berbicara tentang pendaftaran. Ya. Yang saya ingin tanyakan, pendaftaran perkara itu pakai aplikasi apa kira-kira? Monggo yang tahu bisa mengacungkan jari. Oh, masih. Apa, Mas? Pak? Gimana? Era terang. Masih salah. Tadi di awal tadi. Saya nyampaikan di awal. Monggo. Ekot. Iya, betul. Yang benar ekot. Bukan era terang. Kalau era terang itu khusus untuk surat keterangan. Kalau ekot untuk pendaftaran perkara, permohonan maupun gugatan. Gitu. Ngeten nggih, Bapak. Kali Bapak sinten? Bapak Tri saking Nusukan. Nusukan, Mas. Nggih. Ya, ini jangan sampai. Jadi saya rasa cukup ya Bapak, Ibu, pertanyaannya cukup. Nanti kalau Bapak Ibu ada yang mau menanyakan sesuatu lagi, silahkan telepon di PT SP On Call yang nomornya ada di yang Bapak terima itu, lembaran-lembarannya Pak Ibu terima. Ya, karena kita terbatasi oleh waktu, kita tidak boleh terlalu lama berkumpul. Maka sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua.
Dan sekali lagi saya mohon bantuan Bapak Ibu semua untuk menyampaikan yang Bapak Ibu terima ini kepada masyarakat. Supaya kembang desa ini efektif untuk bisa dijalankan di masyarakat. Ya. Inovasi ini pertama menjadi milik PT, kemudian terintegrasi PN dan seluruh desa, makanya inovasi ini menjadi inovasi milik kita semua. Mari kita pelihara, mari kita tumbuh suburkan supaya berguna bagi masyarakat. Demikian sosialisasi ini saya rasa kita akhiri dan saya mohon maaf atas nama pribadi dan seluruh yang bertugas dari Pengadilan Negeri Surakarta apabila dalam penyampaiannya kurang sopan atau membuat sakit hati Bapak, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada maksud untuk itu, maksud kami hanyalah untuk kebaikan warga masyarakat. Terima kasih dan saya akhiri, saya tutup sosialisasi ini dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.